Nama Tuhan, saudaraku sekalian, lihat kepada orang yang ada di sampingmu, ya. Katakan, Anda sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh ya datang kepada Tuhan, dan ketika kita berkata bahwa Tuhan memberkati kepada orang yang duduk di sebelah di sampingmu, saudaraku sekalian, saya rindu Anda mengatakannya dengan sungguh-sungguh, dan Anda mengatakannya ya dengan iman. Itu percaya bahwa orang yang ada di sebelah saudara, ketika saudara berkata, aku memberkatimu, mereka sungguh akan diberkati Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk tahun yang baru, maksudnya tema tahunan yang baru. Gereja kita minggu lalu baru melaksanakan ulang tahun gereja, ya. Dan tema tahunan yang Tuhan berikan, yaitu faithfulness atau kesetiaan, itu telah selesai, dan Tuhan membawa kita masuk ke dalam satu tema tahunan yang baru, yaitu obedience. Nah, saudaraku sekalian, ketaatan. Nah, ini adalah sebuah tema tahunan yang baru, dan saya mau katakan saudaraku sekalian, setiap tema tahunan yang Tuhan berikan, itu adalah sebuah kegerakan yang Tuhan kerjakan di dalam gereja kita. Artinya apa? Artinya melalui tema tahunan ini, Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Amin saudaraku, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Di awal tahun saya selalu mengatakan demikian. Kalau Tuhan telah bergerak, saya rindu setiap kita, saudaraku sekalian, kita masuk ke dalam kegerakan tersebut. Amin. Kita masuk ke dalam kegerakan tersebut. Jangan berdiri di luar kegerakan tersebut. Jangan hanya melihat kegerakan tersebut, tapi saudara masuk ke dalam. Amin saudaraku. Ini adalah hal yang sangat indah, satu hal yang sangat menarik. Dan saya percaya ketika Tuhan bergerak, lalu kita masuk dalam kegerakan tersebut, maka kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku sekalian, hidup kita pasti berubah. Amin. Kita pasti bertumbuh, kita pasti dikuatkan, dan kita bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan, bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika saudara berdiri di tempat saudara, terus menerus berdiri di tempat saudara, tidak bergerak sama sekali, saudara tidak pernah akan melihat hal yang baru. Saudara tidak pernah akan melihat cara Tuhan memimpin, cara Tuhan menyertai, cara Tuhan memberkati saudara dengan hal-hal yang baru. Kenapa? Karena saudara berdiam saja di tempat saudara, nggak bergerak sama sekali. Tuhan maju, saudara tetap. Ya, jadi saudara tidak bisa melihat apapun, tidak bisa merasakan apapun, tidak tahu apapun. Tuhan bergerak ke kanan, saudara diam aja di tengah. Tuhan bergerak ke kiri, saudara diam ya di tengah-tengah. Ya, saudara tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya percaya ketika Tuhan bergerak, ada kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada kuasa Tuhan di dalam kegerakan tersebut. Amin. Saudaraku sekalian, kalau saudara menilik, saudara melihat akan tema-tema tahunan setahun demi setahun yang terus berlalu sampai hari ini, kalau saudara mulai memperhatikannya kembali, ya, merenungkannya kembali, saudara akan menemukan bahwa step by step itu cara Tuhan memimpin kita, memimpin kehidupan kita, memimpin gereja kita. Ya, tahun lalu faithfulness, kesetiaan. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh berjalan di dalam kesetiaan, saudara pasti bisa taat. Amin. Kalau saudara adalah pribadi yang setia, untuk taat tidak ada masalah. Amin. Oke. Sejak minggu lalu kita telah start kegerakan kita yang baru, yaitu tema tahun yang baru, obedience atau ketaatan, dan kita mulai belajar hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan. Ya, dan ada banyak hal yang kita akan pelajari, dan saya rindu saudara mengerti ya tentang ketaatan dengan sesungguhnya, sehingga saudara tahu ya mengapa saya harus taat, bagaimana saya harus taat, dan
apa yang saya bisa alami, saya bisa terima, saya bisa rasakan ketika saya berjalan di dalam ketaatan. Amin. Oke, tema saya mulai hari ini, ya mungkin kita akan bahas tema ini 2 kali minggu, ya minggu ini dan minggu depan, ya. Dan karena minggu terakhir, ya rekan kita Pastor Yunis Cho dari Malaysia akan melayani kita di tempat ini. Ya, sebenarnya beliau bukan orang baru, karena dulu udah lama sekali mereka pernah datang satu tim, ya pernah mengunjungi gereja kita, tapi itu udah lama sekali. Ya, jadi saya sempat ketemu, lalu saya bilang, sudah lama ya nggak datang. Ya, jadi saya ingat waktu saya bawa grup Taiwan ke Israel, ya 2 tahun lalu dia adalah salah satu pendeta ya di grup tersebut. Ya, jadi kita ngobrol banyak, kita sudah menjadi teman untuk waktu yang lama, dan pas saya undang dia punya waktu untuk datang. Ya, jadi saya percaya saudara akan diberkati sekali oleh beliau. Ya, dan saudaraku sekalian, tema saya minggu ini adalah bagaimana taat yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana taat yang berkenan kepada Tuhan. Ya, menarik saudaraku sekalian. Kita mulai dengan firman Tuhan, dan saya akan ambil satu perikop firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita akan belajar dari perikop ini, dan ada banyak ayat yang kita baca. Saudara boleh mencatatnya, ya, dan saudara bisa membacanya nanti. Saudara bisa lihat di screen. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan 8. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau kita membaca ayat 7 dan 8 serta 13, kita akan menemukan ini adalah keputusan Tuhan atau kehendak Tuhan atas semua kehidupan yang ada di bumi pada zaman Nuh waktu itu. Kita lanjut ayat ke-14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 14-21,
itu adalah perintah Tuhan kepada Nuh tentang apa yang harus dia lakukan. Ya, oke, saya tutup dengan ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara boleh garis bawahi, ayat ke-22 ini adalah ayat kunci kita. Ya, saya ulangi, lalu Nuh melakukan semuanya itu, artinya semua yang telah Tuhan perintahkan, semua yang telah Tuhan suruh, semua yang Tuhan mau dia lakukan, tepat seperti yang diperintahkan, tepat ya. Demikianlah dilakukannya. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang ketaatan, ini merupakan satu kata, saya sebut dengan tema yang menjadi pergumulan bagi banyak orang percaya, saudaraku. Kenapa? Ya, satu sisi kita dituntut untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Tapi di satu sisi kita mesti jujur, kita sulit sekali untuk berjalan dalam ketaatan. Amin saudaraku. Jadi ini menjadi satu tema yang saya menyebutnya adalah sebuah pergumulan bagi banyak orang Kristen. Menarik saudaraku, kenapa? Karena kalau Tuhan sudah meminta kita untuk berjalan dalam ketaatan, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketaatan itu bisa menghasilkan kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya ketika saudara bisa berjalan di dalam ketaatan, saudara bisa melihat bagaimana berkat Tuhan itu akan datang. Kemuliaan Tuhan itu akan datang. Allah akan terlibat, Allah akan campur tangan di dalam berbagai segi kehidupan kita. Kenapa? Karena waktu kita taatnya kepada Allah. Dan ketika sebagai orang yang taat kepada Allah, itu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita menyerahkan seluruh kepemimpinan hidup kita kepada Allah. Dengan kata lain, Allah berjalan kemana, kita berjalan kemana. Allah minta kita melakukan A, kita melakukan A. Allah meminta kita melakukan B, kita melakukan B. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh bisa berjalan di dalam ketaatan, maka Allah akan terlibat di dalam seluruh segi kehidupan kita. Karena kita berjalan bukan menurut kemauan kita, tapi maunya Allah. Dan itu yang membuat Allah terlibat di dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ketika kita bisa berjalan di dalam ketaatan, kita bisa berjalan di dalam kuasa Tuhan di hidup kita. Bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan di hidup kita. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jadi ini adalah gambaran yang saya mau saudara mengerti. Kalau bisa hidup taat, maka besar kuasanya. Saya kembali kepada apa yang saya katakan, statement yang saya katakan, bahwa ketaatan, berjalan dalam ketaatan menjadi pergumulan bagi banyak orang percaya. Kenapa? Karena sulit sekali orang Kristen bisa taat 100%. Kita perlu jujur dengan diri kita. Kita perlu jujur dengan kenyataan kehidupan kita sampai hari ini sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang ketaatan, kata ini berasal dari kata Yunani, ya, bahasa Yunani, kata aslinya, yang disebut dengan hupakai, ya, hupakai, ya, itu bahasa asli dari ketaatan. Ketika kita meneliti, ketika kita melihat lebih jauh tentang kata hupakai ini, saudaraku sekalian, ketika kita melihat lebih mendalam dari kata ketaatan, di dalamnya itu mengandung ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan. Jadi dengan kata lain, di dalam kata ketaatan, hupakai itu mengandung ketaatan,
kepatuhan dan penyerahan. Seperti begini saudara, ketika kita pergi ke supermarket, ya, ketika kita ingin membeli sesuatu produk yang baru, contoh kita, wah ini jus ya, baru nih kayaknya baru kali ini lihat, ya, baru kali ini mungkin karena kita sering jarang ke supermarket, begitu lihat baru mungkin sudah lama, bagi kita mungkin pertama kali lihat. Saudaraku sekalian, ketika melihat minuman, jus dan lain sebagainya, saya punya kebiasaan ya, karena kita punya warisan pabrik gula saudaraku sekalian, begitu kita lihat sesuatu, maka selalu saya akan lihat kontennya, kandungannya, apa aja. Yang sering saya lihat adalah kandungan gulanya berapa banyak. Begitu lihat, wah gulanya tinggi ya, maka dengan penuh kerelaan kita perlu menyingkirkan produk tersebut. Ya, karena kita tidak ingin menambah kadar gula di dalam diri kita. Ya, jadi saudaraku sekalian, kadang-kadang begitu, ya konten atau kandungan. Ketika kita ambil satu produk jus, dalamnya apa? Konsentrat, air, gula dan lain sebagainya. Itu kandungan. Sama, ketika kita melihat ketaatan, saudaraku sekalian, ketika saudara memandang ketaatan, maka saudara perlu mengerti di dalam ketaatan itu mengandung ketaatan itu sendiri. Lalu ada kepatuhan dan ada penyerahan. Nah, 3 hal inilah yang kemudian membentuk nilai-nilai ketaatan yang sesungguhnya. Ya, nah ini penting. Seperti kita melihat ada konsentrat, ada gula, ada air, ada sari, orange. Nah, itu membentuk jus orange contohnya di dalam sebuah kemasan. Nah, dalam ketaatan kontennya seperti ini. Ada 3 konten yang kemudian membentuk ketaatan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, saudaraku sekalian, apabila saudara mau berjalan di dalam ketaatan, maka saudara harus mengerti. Itu saudara mesti taat, mesti patuh, mesti bisa berserah. Kalau saudara memiliki ketiga hal ini, maka saudara pasti bisa taat. Kalau saudara mau taat, nggak mau patuh. Saudara mau taat, mau patuh, tapi nggak mau berserah. Nggak bisa. Ketaatan itu tidak menjadi sempurna. Oke? Nah, kita kembali. Ketika kita melihat hupakai atau ketaatan dan melihat apa yang terkandung di dalam kata ketaatan, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, saudara. Itu bahwa ketika seseorang ya hidup di dalam ketaatan, maka itu sama dengan dia tidak punya hak apapun selain melakukan dan menjalankan perintah yang telah diberikan serta ketetapan yang telah dibuat. Itu kesimpulan dari ya kata ketaatan. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, apa arti ketaatan itu? Atau dengan kata lain, bagaimana kita menyebut atau kita berbicara definisi daripada sebuah ketaatan. Saya berikan definisi yang sangat sederhana ya bagi kita sebagai orang Kristen ya tentang ketaatan. Ketaatan adalah melaksanakan semua perintah, arahan dan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat serta sesuai dengan penuh sukacita tanpa ada keberatan, bantahan atau protes. Itu ketaatan. Itu arti ketaatan. Saudara berkata, gua mau taat. Tapi ketika disuruh, saudara coba berdiri di kanan, saudara keberatan. Itu bukan taat. Kalau saudara berkata, gua mau taat. Lalu saudara berkata, saudara disuruh, oke diatur. Nah, kalau gitu hari ini Bapak duduk di depan. Saudara protes. Gua gak biasa di depan. Gak taat. Pengen taat. Bilang gua mau berjalan dalam ketaatan. Tapi ketika diatur, saudara keberatan, saudara komplain, saudara protes, saudara bantah. Kalau memang itu terjadi, sorry. Saudara gak taat. Dan ketaatan saudara gugur. Gugur. Karena ketika kita berbicara mengenai ketaatan, kita akan berbicara ketaatan secara utuh. Ini poin kedua saya mau bahas minggu depan. Ketaatan yang tidak bisa dipilah-pilah.
Karena ketika kita berbicara mengenai ketaatan, kita berbicara tentang sesuatu yang utuh, solid, satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa hanya berkata, gua amin bagian depan, bagian A. Gua nggak amin yang bagian B-nya. Nggak bisa, saudara. Oke? Kita kembali kepada sosok Yesus. Saudaraku sekalian, Yesus adalah salah satu contoh mutlak yang menunjukkan kepada kita tentang pelajaran ketaatan. Kenapa? Kita melihat dia taat penuh kepada perintah dan kehendak Bapa selama 33,5 tahun. Ketika dia disuruh untuk datang ke dunia, lahir di dunia sebagai manusia, untuk menjadi jalan pendamaian, penebusan bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan sedang menuju kepada kebinasan. Yesus taat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saudara membaca di Ibrani pasal 5 ayat 8, saudara catat aja, ayatnya tidak saya tampilkan. Ibrani pasal 5 ayat ke-8, di sana itu firman Tuhan bilang begini. Sebab ia adalah anak. Dan sebagai anak dia telah belajar menjadi taat melalui apa yang telah dia derita. Ibrani 5:8. Oleh sebab itu tidak heran saudaraku sekalian, ya, dia ditinggikan oleh Bapa dengan luar biasa. Filipi 2:9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ini yang saya katakan, berkat yang didapat dari ketaatan. Jadi Yesus menjadi sosok mutlak tentang pelajaran ketaatan. Dia taat sepenuhnya dan dia memperoleh berkat yang kekal, berkat yang luar biasa dari ketaatannya. Ini menarik saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, kita akan melihat bahwa Allah sangat berkenan. Allah sangat berkenan kepada orang yang taat kepadanya dalam berbagai situasi kondisi. Khususnya situasi yang sulit atau saudara dalam keadaan sulit. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika kita berada di dalam keadaan baik-baik lancar, usaha berjalan lancar. Ya, omset stabil. Ya, walau meningkatnya sedikit demi sedikit. Ya, semuanya anak-anak jarang sakit, bahagia-bahagia gitu loh. Ya kitanya juga ya nggak pernah sakit. Pokoknya kita melalui hari-hari kita dengan sangat amat baik. Untuk taat mudah nggak? Bisa, mudah. Tapi saudaraku sekalian, ketika usaha saudara naik turun, ya, Anda melihat menjelang akhir bulan, omset yang diharapkan nggak kelihatan. Untuk tutup modal, untuk tutup biaya saja, saudara sudah pesimis. Dan kondisi seperti ini bukan berjalan 1 bulan, 2 bulan, tapi sudah 4-5 bulan. Dan saudara kesulitan ya untuk menutup. Banyak mungkin cadangan modal itu mulai kepakai. Jadi secara kondisi ekonomi dan keuangan itu mulai menakutkan saudara. Itu mulai membuat saudara menjadi bingung. Nah, saudaraku sekalian, saya mau katakan, waktu saya di dunia ekonomi sebelum menjadi hamba Tuhan, saya menemukan banyak kondisi seperti ini. Saya mendengar banyak sekali orang-orang yang datang untuk berkonsultasi tentang pekerjaan, tentang bisnis. Saudaraku sekalian, perhatikan, hal seperti ini tidak terjadi sekarang. 30 tahun lebih yang lalu ini sudah terjadi. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Dalam kondisi saudara tertekan, berbeban berat, penuh pergumulan, kesulitan. Untuk taat, mudah nggak? Enggak. Jujur itu kenyataan.
Mungkin bagi kita dalam keadaan sulit, tertekan penuh pergumulan, terpikir untuk taat aja nggak ada tuh. Nggak muncul. Nggak muncul di pikiran saudara, nggak muncul di hati saudara. Itu kata. Jauh, nggak tahu di mana. Tapi saudaraku sekalian, ketika Yesus di dalam penderitaan yang paling menyakitkan, dia tetap taat. Bahkan saudaraku sekalian, walau Yesus sempat bergumul dan dia berdoa kepada Bapa, dia berkata, Bapa kalau memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi seandainya kalau aku harus meminumnya, aku akan meminumnya, itu kata Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, dia pernah sampai di titik terendah dari kondisi spiritualnya atau dia punya kerohanian. Sampai dia bisa menaikkan doa seperti itu. Tetapi di balik semuanya itu, ada satu ketaatan di dalam diri Yesus yang menopang semua penderitaan yang dia hadapi saat itu. Dia sakit, dia membayangkan rasa sakit yang luar biasa yang secara manusiawi dia harus rasakan, dia harus alami, dia harus terima. Tetapi di balik semuanya, dia tahu dia mesti taat kepada kehendak Bapa. Dan ketaatan ini, ketaatan yang ada di dalam diri Yesus itu berubah dan menghasilkan kekuatan bagi dia untuk menghadapi, menahan, memikul semua penderitaan yang harus dia pikul. Oleh sebab itu kenapa di awal saya berkata kalau saudara bisa berjalan dalam ketaatan, ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Ya, kita kembali. Ya, saudaraku sekalian, dari apa yang Yesus alami, dan apa yang Yesus terima, kita menemukan bahwa Allah itu berkenan kepada orang yang taat kepadanya di dalam berbagai situasi kondisi. Khususnya di dalam kondisi yang sulit. Pertanyaannya saudaraku, rindu enggak saudara menjadi orang yang bisa berkenan di hati Tuhan? Saya percaya ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena semua orang Kristen sesungguhnya rindu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tidak ada orang yang tidak mau berkenan kepada Tuhan. Kita rindu kok kalau hidup kita itu bisa berkenan kepada Tuhan. Kita ini bisa menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi sosok yang berkenan di hati Tuhan. Oke, kita pergi ke sisi lain. Ya, nah saya ingin bertanya. Ketika saudara mendengar kata taat, ketika saudara mendengar kata ketaatan, anggap saja minggu lalu waktu saudara hadir di dalam perayaan HUT kita, itu kata ketaatan pertama kali ya disoundingkan sebagai tema tahunan. Walaupun kata ketaatan itu atau kata taat itu bukan kata yang baru. Mungkin saudara telah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi saya ingin saudara mencoba untuk coba pikirkan sebentar. Ketika saudara mendengar kata taat, kira-kira apa yang pertama kali muncul? Atau ketika saya mengawali khotbah saya dengan kata ketaatan, kira-kira ya apa yang muncul di dalam pikiran saudara? Apa gitu? Gambarannya kira-kira negatif atau positif? Ketika saudara mendengar kata ketaatan. Nah, pikiran gambarnya kalau positif. Wah, oh bisa begini. Waduh seperti Yesus. Atau begitu saudara dengar kata taat. Wah, bokang tahu leo. Kita nggak tahu. Oleh sebab itu, ya saya tidak tahu, karena belum tentu semua orang bisa tiba-tiba ketika mendengar kata ketaatan, ada reaksi di dalam diri saudara. Satu hal yang saya percaya saudara ada jawaban-jawaban yang polos, amin. Ketika mendengar kata ketaatan, gak muncul apa-apa, gak reaksi apa-apa. Kenapa gak bereaksi?
Ada beberapa hal. Yang pertama, pikirannya nggak di sini, hatinya nggak di sini. Bisa aja begitu. Begitu, udah ya seperti yang saya pernah katakan, duduk khotbah, muka melihat ke depan, ke panggung, pendetanya senang, semua lihat ke depan. Tapi pikirannya nggak tahu kemana saudaraku. Hatinya nggak tahu kemana. Tetapi yang menjadi hal yang perlu kita mengerti. Kadang-kadang ketika ada orang mendengar kata ketaatan. Ada gambaran muncul dalam pikiran mereka. Kenyataan memberitahu kepada kita cukup banyak orang itu tidak menyukai ketaatan karena merasa kebebasannya itu terkekang. Begitu mendengar kata taat, kadang-kadang secara spontan atau enggak ada orang yang langsung relate-nya kemana? Bro, enggak bebas ini. Aku merasa mungkin ya kesimpulan kebebasannya itu terkekang. Dia merasa dibatasi. Kata taat relate-nya adalah terbatas, dibatasi. Enggak bisa begitu saudaraku. Oke, tapi itu kenyataan. Saya berikan contoh, khusus saudara yang telah punya anak. Ya, anaknya udah remaja muda lah gitu loh. Ya, yang belum punya anak sabar, yang anak masih kecil juga sabar, saudaraku, waktunya akan tiba. Oke, bagi Anda yang telah punya anak remaja muda, saudaraku sekalian, perhatikan. Saudara bisa lebih mudah mengerti kenapa? Karena pada umumnya umur-umur segitu itu anak kurang suka menaati perintah orang tua. Kita tidak mengatakan anak saudara itu memberontak. Mereka hanya kurang suka mentaati perintah orang tua. Amin. Ya, oke. Coba saudara, ya mungkin saudara sudah pernah menemukan atau belum, tapi kurang lebih reaksi anak saudara. Coba saudara lihat, coba saudara pelajari. Kira-kira reaksi anak saudara itu bagaimana ketika saudara sebagai orang tua berkata gini, sekarang kan sedang ujian semester. Ingat ya, kamu hanya boleh pegang HP 1 jam. Kira-kira anak saudara itu taat gak? Dedi bilang boleh pegang 1 jam. Oke lah, aku pegang 1 jam. Untuk anak zaman now, saudaraku, ya, ujian semester suruh pegang 1 jam. Ya, kira-kira mereka taat atau enggak? Atau saudara berkata begini, ingat deh, ini kita habis dinner, kita habis makan malam. Habis makan tolong ya, itu piring-piring kotor, itu gelas-gelas, semuanya cuci dulu, baru boleh nonton TV. Kira-kira anak saudara taat enggak? Yang remaja muda. Mungkin yang sering saudara dengar adalah jawaban seperti ini. Nanti, Tanlah dan Isya. Nanti. Kata nanti adalah salah satu kata populer di dalam kehidupan anak remaja muda saudaraku. Kata nanti. Coba saudara catat. Saudara coba buat survei. Kata nanti itu berapa penting dalam kehidupan remaja muda. Atau contoh, saudara bilang ke anak saudara gini, oke, sekarang gini ya. Belajar dulu 2 jam lalu boleh main game 1 jam. Fair gak? Fair. Wah, orang tua gak fair. Main game, ya disuruh main game 1 jam kalau telah belajar 2 jam. Anak saudara taat gak? Taat. Taat setengah. Yaitu dia belajar 1 jam dan main game 2 jam saudaraku. Kita berbicara tentang sebuah kondisi untuk zaman sekarang. Nggak usah anak-anak zaman now, orang dewasa juga sama. Saudaraku sekalian, sekarang itu handphone menjadi salah satu hal komoditas, salah satu device yang mengambil porsi yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini loh. Ya. Kalau kita keluar atau kemana ketinggalan handphone atau handphone kita nggak tahu keselip di mana, kita cari-cari, kita butuh. Wah, kita panik saudaraku.
Kalau tinggal handphone kayaknya gimana gitu loh. Ketinggalan suami, istri, anak mungkin nggak bagaimana. Tapi kalau ketinggalan handphone kayaknya aduh gimana, ada sesuatu yang kurang. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Kalau dengan tingkat kebutuhan yang begitu tinggi terhadap handphone ini di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam anak-anak kita, saya percaya mungkin mereka akan lebih tinggi tingkat kebutuhannya dibandingkan kita. Ya, walaupun dia tidak memakai maksimal semua fungsi handphone tersebut, ya dia hanya pakai media sosial, games dan lain sebagainya atau dia untuk nonton, ya, tapi itu menjadi bagian yang sangat penting. Kalau saudara berkata, belajar 2 jam, main game 1 jam, saya katakan dia pasti akan balikin, belajar 1 jam, main game 2 jam. Sulit untuk taat. Ya, saya katakan saudaraku sekalian, apalagi kalau saudara berkata, orang Kristen, baca Alkitab. Kita katakan para anak kita, ingat ya, setiap hari jangan lupa baca Alkitab. Saudara, kira-kira anak kita baca Alkitab nggak tiap hari? Kita nggak tahu, juga belum tentu. Bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa? Saya mau katakan, hari ini saudaraku sekalian, kita semua adalah orang yang sangat rohani. Amin. Saya percaya saudara sangat rohani. Kenapa? Saudara kemana-mana pasti bawa Alkitab. Kenapa? Karena sekarang ada handphone, ya ada Alkitab digital. Jadi di mana saudara berada, Alkitab pasti berada karena ngikutnya saudara. Saudaraku sekalian, saya memberikan sebuah contoh gambaran lain. Saudara percaya bahwa Yesus menyertai kita 24 jam? Percaya kan? Percaya nggak? Coba katakan sebentar. Yang percaya Yesus menyertai kita 24 jam? Semua percaya, saya juga percaya. Pertanyaannya, berapa sering saudara bersekutu sama dia? Selalu bersama dengan kita loh. Yesus 24 jam bersama kita. Tapi seberapa sering saudara bersekutu sama dia? Pertanyaan sama, Alkitab beserta dengan saudara. Dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara pergi. Mungkin saya mau katakan saudaraku sekalian, ya seperti Tuhan di sisi saudara, handphone saudara juga di sisi saudara. Kalau handphone saudara di sisi saudara dan saudara pakai Alkitab digital, maka Alkitab saudara selalu berada di sisi saudara. Pertanyaannya, berapa sering saudara membaca Alkitab? Yesus beserta 24 jam aja. Saudara kadang-kadang gak bersekutu sama dia. Kadang-kadang saudara tidak berdoa kepada dia. Apalagi Alkitab yang ada di dalam handphone saudara. Yang selalu ada bersama dengan saudara di mana-mana. Mungkin saudara juga tidak pernah membacanya. Ya mungkin saudara sedikit protes. Oh baca boksu. 1 minggu minimal 3 kali. Hari Minggu. Kelompok sel. Atau persekutuan doa, persekutuan tengah minggu, atau kebaktian khusus kepada pengajaran. Ada ibadah saudara baru buka Alkitab. Ada ibadah saudara baru doa. Saudaraku sekalian. We talk about obedience. Kita bicara mengenai ketaatan. Hal-hal yang sangat simpel di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang ada di hari-hari kita. Kita gak bisa taat loh. Gimana kita berbicara mengenai ketaatan yang lebih jauh. Kita kembali saudaraku. Kita akan menemukan satu kenyataan. Anak-anak saudara itu bisa taat apabila saudara memberikan perintah yang mereka sukai. Memberikan mereka perintah melakukan sesuatu yang mereka sukai. Saya percaya mereka pasti taat. Oke? Ketika saudara punya anak remaja muda lalu saudara berkata gini, kamu yuk temenin mami ke mall belanja. Anak lu, ya mam, taat. Atau dia ketika sudah berkata, nanti temenin mami ya. Kemana? Kafe, ke teman-teman mami. Oh ya, oke. Apalagi itu kafe ada board gamenya. Wih, seru. Bahkan dia berkata, jangan ajak saya mami, ajak adik juga.
Atau dia kasih penawaran, proposal, boleh gak kalau ajak teman saya satu lagi. Kenapa? Tuh kafe ada board gamenya. Bisa main. Ya, atau saudara pulang sore, saudara pikir, oh besok libur, saudara berkata pada anak saudara begini, malam ini ya kalian berdua ya temenin Dedi Mami ya, kemana? Kita ke 21, ngapain? Nonton. Taat saudaraku. Anak saudara pasti taat. Kenapa? Ketika kita memberikan perintah untuk melakukan sesuatu yang dia sukai, dia pasti akan taat saudaraku sekalian. Banyak orang tidak bisa sungguh-sungguh taat ketika melakukan hal yang mereka tidak sukai. Ini adalah kecenderungan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini manusia cenderung mengikuti keinginan hatinya. Kita kembali saudaraku kepada ketaatan. Ya, ada beberapa bentuk ketaatan. Ada beberapa bentuk reaksi terhadap ketaatan. Ya, di dalam diri orang Kristen yang paling tidak saudara perlu ketahui. Ya, karena itu bisa menjadi satu barometer untuk saudara. Ya, yang pertama, ada orang Kristen yang bisa taat sepenuhnya. Ya, ada orang Kristen yang taatnya setengah-setengah. Ya mungkin dia berpikir masih oke lah, gocap-gocap gitu loh. Ya, ada orang Kristen hanya bisa taat sedikit, tapi ada orang Kristen yang luar biasa, yaitu dia tidak mau dan tidak bisa taat sama sekali. Jadi saudaraku sekalian, tidak semua orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan setiap minggu dan dia beribadah dengan setia itu pasti bisa taat kepada semua perintah dan perkataan Tuhan. Perhatikan, saat kita berbicara mengenai ketaatan, ada dua bentuk ketaatan yang perlu kita mengerti. Yaitu ketaatan yang berkenan kepada Tuhan dan ketaatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, saya percaya kita semua rindu. Ya, rindu apa? Rindu ketaatan kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan saya berharap dan saya mendorong agar saudara benar-benar punya ketaatan itu bisa berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan yang berkenan kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan kesembuhan bagi hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar bersama bagaimana taat yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam poin kita yang sesungguhnya. Bagaimana taat yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi artinya kita tidak bisa sembarangan taat. Taat, semua orang bilang taat. Tapi taatnya seperti apa? Taatnya kamu, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan saudara? Ada nggak taat yang sesuai keinginan saudara? Ada. Poin kedua, minggu depan. Oke, poin yang pertama, bagaimana taat yang berkenan kepada Tuhan. Yang poin pertama adalah saudara taat karena mengerti kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik. Taat karena mengerti kalau kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kita kembali kepada ayat kunci kita, yaitu Kejadian 6:22. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Perhatikan, ketika Allah menyuruh dia membangun Batra, Nuh itu tidak menambah, tidak mengurangi. Nuh itu tidak mengganti atau merubah. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, ini ya konsep dasar yang saudara perlu mengerti. Dia tidak mengubah, tidak mengganti semua yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mencoba untuk mencari jalan yang gampang, jalan yang mudah. Saudaraku sekalian, mungkin kita tidak menyadari, seringkali kita mencoba untuk mencari jalan yang simpel, mudah, singkat, dengan alasan efisien, efektif. Penting ya, kita melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien. Penting ya, kita memikirkan cara yang efektif dan efisien. Penting. Ya.
Tetapi saudaraku sekalian, di dalam hal tertentu, khususnya di dalam kebenaran, hal kebenaran, khususnya dalam hal perintah Tuhan, kita tidak bisa memakai cara, oke, ya saya ganti, saya shortcut supaya efisien, supaya efektif. Enggak. Kita perlu mengerti, kita tidak bisa mengefisienkan perintah Tuhan. Artinya Tuhan perintah A, oke, gue ganti sedikit jadi A plus. Nggak bisa. Atau A minus, nggak bisa. Kalau Tuhan memberikan perintah A, yes, A. Oke, ini yang perlu kita mengerti. Kebenaran tidak boleh diefisienkan, diefektif, dikurangi tambah. Karena Alkitab Tuhan berkata apa? Selama sebelum bumi, langit dan bumi ini berlalu, tidak satu iota pun dalam Alkitab akan dihilangkan, dikurangin. Nah ini yang harus kita mengerti. Saudara, oke. Mari hari ini kita coba periksa diri kita masing-masing saudaraku sekalian. Coba saudara periksa diri saudara, apakah saudara adalah anak Tuhan yang taat? Kita coba periksa diri kita. Kita coba jujur dengan diri kita. Oke, sekiranya kita taat. Kalau sekiranya saudara merasa, ya kayaknya gue orang Kristen yang taat, ini gue anak Tuhan yang taat. Oke, pertanyaannya, saudara taat sepenuhnya? Atau taatnya setengah-setengah? Atau saudara taatnya sedikit aja? Oke, kita bilang saudara taat sepenuhnya. Ya, saudara berkata, oh saya taat sepenuhnya kepada Tuhan dan perintahnya. Oke, saya tanya, apa yang menjadi dasar saudara taat? Hari ini saudara taat beribadah, saudara taat membaca Alkitab, saudara taat bayar persepuluhan, saudara taat hidup kudus, saudara taat untuk melayani, saudara taat mengasihi. Saudara taat semuanya. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, apa yang mendorong saudara taat seperti itu? Apa yang mendorong saudara taat kepada apa yang telah saudara lakukan? Coba pikirkan. Apakah karena rasa takut? Gue mesti taat nih. Kalau gue nggak taat nanti gue dihajar Tuhan. Kalau gue nggak taat nanti gue sakit deh. Apa yang menjadi hal yang mendorong saudara untuk taat? Apakah rasa syukur? Oh, saya mau taat kepada Tuhan karena saya bersyukur. Dia begitu baik dalam kehidupan saya. Saya mau taat pada Tuhan, saya bersyukur. Karena dari sekian banyak orang, dia memilih saya dan dia menyelamatkan saya. Atau karena rasa hormat. Saudara menghormati Tuhan. Dia itu luar biasa mulia. Jadi saudara menghormati Tuhan, saudara taat. Saudaraku sekalian, apa yang menjadi dasar saudara taat? Kalau memang saudara adalah pribadi yang taat kepada Tuhan sepenuhnya. Pada waktu perintah Tuhan datang kepada Nuh, ya, Tuhan bilang, Nuh, sekarang ya gua akan menghabisi semua kehidupan atas bumi ini. Kenapa? Karena bla 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 seperti ini. Oke? Nah saudaraku sekalian, lalu Nuh, Tuhan kasih perintah. Lu tolong buat bahtera di atas gunung. Saudaraku sekalian, dari semua ayat-ayat yang kita baca di atas, semua perintah yang Tuhan suruh Nuh lakukan, perhatikan. Di ayat 22 adalah konklusinya. Di ayat 22 dari Kejadian pasal 6 mengatakan semua yang Nuh lakukan. Itu ayat 22 berkata Nuh taat sepenuhnya. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Saudaraku sekalian, kenapa Nuh bisa taat? Karena Nuh tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau lakukan, itu pasti adalah hal yang terbaik. Karena Nuh tahu semua tindakan Tuhan, semua keputusan, semua desisi yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu ketika ya Nuh disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan A, B, C, D, E dan lain sebagainya, membuat bahtera sesuai dengan ya kriteria yang Tuhan mau.
Nuh lakukan tepat seperti yang diperintahkan. Karena dia tahu itu yang terbaik. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan putuskan, Tuhan tetapkan, itu pasti hal yang terbaik. Karena itu dia taat. Ini yang Nuh mengerti. Dan memang itu kenyataannya tuh, saudaraku sekalian. Ingat kejadian pasal yang pertama waktu Tuhan menciptakan alam semesta. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketika Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang ada, setiap kali ketika dia kelar menciptakan sesuatu, Tuhan bilang apa? Allah melihat semuanya itu baik. Amin saudaraku. Setiap kali begitu dia kelar menciptakan sesuatu, Allah tuh komen gitu loh. Bahwa dia melihat semuanya itu baik. Oleh sebab itu, saya mau saudara mengerti. Kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, kalau Tuhan mau bertindak, kalau Tuhan berkehendak melakukan sesuatu, kalau Tuhan kasih perintah, saudara untuk melakukan sesuatu, maka itu pasti hal yang terbaik. Maka itu hal yang terbaik. Ini yang kita harus mengerti dulu saudaraku. Kalau kita tidak bisa mengerti, kita akan sulit taat. Ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita akan sulit taat. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengerti bahwa semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan kehendaki itu selalu hal yang terbaik. Karena itu saya mengajak saudara itu melihat kembali, flashback kita melihat ke belakang. Kalau Allah melakukan sesuatu, maka itu selalu hal yang terbaik. Ini poin penting saudara mesti taruh di dalam hati saudara. Saudara harus mengerti terlebih dahulu. Kalau memang Tuhan menghendaki saudara melakukan sesuatu, that is the best one. Itu hal yang terbaik. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan menyuruh saudara untuk mengampuni. Kita tahu saudaraku sekalian, ini hal yang tidak mudah. Ya, ketika Tuhan berkehendak saudara mengampuni orang yang telah menyakiti hati saudara, kira-kira saudara bisa taat nggak? Oh, mungkin saudara berkata seperti, nggak bisa. Kalau gue mengampuni enak di dia dong. Ya, mungkin, ya, Anda sebagai istri berkata, saya mesti mengampuni suami saya. No way. Enak di dia dong. Dia pernah menyakiti hati saya dengan luar biasa. Sampai saya sakit 3 hari. Ya, bukan masalah sakit dan sembuhnya, tapi itu telah menjadi trauma dalam hidup saya. Tapi sekarang saya harus mengampuni dia. Wow, gak bisa. Gak ada di dalam kamus hidup saya mengampuni suami saya. Gak ada. Mungkin ada orang yang seperti ini. Ketika saudara jelas, saudara dijamah digerakkan oleh Tuhan melalui khotbah, melalui Alkitab yang saudara baca, melalui artikel yang saudara baca, atau melalui pujian yang saudara dengar, saudara merasa Tuhan bicara sama saudara bahwa saudara harus mengampuni suami saudara, mengampuni istri saudara, mengampuni menantu saudara, mertua saudara, rekan kerja saudara, teman sekolah saudara, tetangga saudara, dan lain sebagainya. Saudara jelas, tapi saudaraku sekalian, bagaimana reaksi saudara? Apakah seperti kurang lebih gambaran yang saya berikan? Gak bisa. Kenapa? Karena terlalu sakit. Tapi Tuhan mau saudara mengampuni. Saudaraku sekalian, kenapa Tuhan mau saudara mengampuni? Apakah ketika Tuhan mau saudara mengampuni, saudara mengerti nggak apa maunya Tuhan itu? Di balik kehendak Tuhan, di balik Tuhan mau kita mengampuni, apa kehendak Tuhan yang baik? Apa hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita? Kita buka Matius 6, 14-15. Matius 6, 14-15 itu firman Tuhan bilang begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Saudaraku sekalian, kita jadi orang Kristen, kita percaya pada Tuhan Yesus. Dosa kita sudah diampuni. Nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi perhatikan, kita masih manusia. Kita bisa berbuat salah. Amin saudaraku. Kita bisa berbuat salah. Pikiran saudara bisa salah. Perkataan saudara bisa salah. Perbuatan saudara bisa salah. Mungkin ada kesalahan yang tidak saudara sadari. Ada kesalahan yang saudara sadari. Ada kesalahan yang tidak sengaja, saudara tidak sengaja. Tapi ada kesalahan yang saudara sengaja lakukan. Kita tetap bisa membuat kesalahan saudara. Dan Alkitab bilang kepada kita, kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau kita mengampuni, selalu melepaskan pengampunan, maka kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Nah ini yang kita perlu mengerti. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mengampuni orang. Bahkan musuh kita, Tuhan mau kita mengampuni mereka. Kenapa? Agar Tuhan bisa mengampuni kesalahan kita. Amin. Nah, yang saya mau saudara mengerti adalah ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus mengerti kalau kehendak Tuhan itu pasti baik, selalu baik dan yang terbaik untuk kita. Demi kita. Jadi saudara perlu memandang dari sisi yang lain. Itu setiap desisi daripada Tuhan, setiap keputusan Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu Paulus berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ingat ayat ini. Jangan saudara singkirkan ayat ini, jangan saudara sembunyikan. Jangan saudara lupakan ayat ini. Karena ayat ini akan menjadi dasar yang sangat penting bagi saudara. Atau saya berikan contoh yang lain. Ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi. Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi untuk sebuah proyek gereja ya atau sebuah pelayanan khusus dari gereja. Saudara merasakan jelas bahwa Tuhan menggerakkan saudara. Pertanyaan saudara bisa taat gak? Sama dengan halnya mengampuni saudaraku. Mungkin ada di antara saudara berkata seperti ini. Oh, saya gak mau memberi persembahan. Saya gak bisa memberi persembahan. Kenapa? Saya perlu memikirkan masa depan saya dong. Saya perlu memikirkan masa depan anak-anak saya. Ini uang yang saya dapat tuh gak mudah gitu loh. Saya kerja keras. Ya, saya kerja keras. Kalau saya beri berkurang dong. Itu kan hukum ekonomi. Ya, saya beri habis. Banyak memberi, semakin memberi, terus memberi, habis lama-lama. Ya, kalau keluar banyak, masuk sedikit, nggak timpang. Saudaraku sekali, itu pemikiran kita secara manusia. Kenapa kita nggak mau ngerti? Ketika Tuhan menyuruh kita, ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, kita selalu menjadikan ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan sebagai dasar kehidupan kita. Sebagai dasar iman kita. Saudaraku sekalian, kenapa Tuhan mau kita memberi? Mungkin saudara bisa berkata gini, saya nggak usah saya memberi, ya. Tuhan itu kaya. Tuhan kaya, Dia pasti bisa kirim uang kok untuk kebutuhan gerejanya. Saya katakan benar. Saya percaya benar. Saya katakan Tuhan itu pasti bisa kirim uang untuk gerejanya. Karena Dia bela gerejanya, Dia bela pelayanannya. Dan biasanya, dengarkan baik-baik, Tuhan itu selalu mengirim uang ke gereja melalui apa? Melalui bendahara yang telah Dia persiapkan. Dengan memberkati kehidupan dan usaha mereka dengan luar biasa. Jadi dengan kata lain, terus saudara gak mau. Berarti saudara menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika saudara mengeraskan hati, Tuhan tidak masalah karena memang Dia telah mempersiapkan bendaharanya. Kita kembali. Saudara sekalian, ketika Tuhan mau saudara memberi, kenapa? Lukas 6:38. Lukas 6:38 itu firman bilang begini, berilah maka kamu akan diberi.
Oke? Satu statement pembukaan yang merupakan kunci dari seluruh ayat. Lukas 6:38. Berilah maka kamu akan diberi. Saudaraku sekalian, yang Tuhan beri dan yang dunia beri itu berbeda. Kenapa berbeda? Perhatikan, saya lanjutkan untuk saudara. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Oke? Perhatikan, ya, yang Tuhan pakai. Oleh sebab itu mengapa dikatakan beri maka akan diberi. Dan pemberian Tuhan itu bukan pemberian yang biasa. Bukan pemberian biasa. Dan Tuhan menjelaskan, ya, feedback yang dia akan berikan itu seperti apa, jelas. Dan yang menjadi masalah adalah sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana kita mengukur? Bagaimana hati kita mengukur? Itu akan diukurkan kembali kepada saudara. Oleh sebab itu, pernah dengar ayat, ada orang mengumpulkan banyak. Dia bawa pulang, tapi sampai di rumah sisa sedikit. Kenapa? Karena mungkin yang bencana yang dia pakai untuk menampung, untuk membawa pulang, ada yang bocor. Ada yang jatuh karena diterpa angin. Ada yang jatuh karena goncangan dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Dia bawa sampai ke hadapanmu, dia curahkan dari ribaanmu. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau Tuhan beri, dia bawa sendiri sampai ke hadapanmu, dia curahkan di hadapanmu. Kalau saudara kejar cari ambil sendiri, saudara bawa pulang. Saudara kumpulkan banyak, sampai di rumah sisa sedikit, itu bedanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika Tuhan rindu, Tuhan mau saudara melakukan sesuatu. Kita harus mengerti untuk taat. Taat. Taat kenapa? Taat karena kita mengerti kalau Tuhan menghendaki itu selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Semua dia mau lakukan untuk saudara, semua yang dia mau berikan kepada saudara, itu selalu yang terbaik. Amin saudaraku. Saya mau saudara punya pengertian. Coba saudara buka, saudara izinkan. Ya, kebenaran itu memberi pengertian kepada saudara. Saudara jangan biarkan keinginan duniawi. Saudara jangan membiarkan masalah-masalah pergumulan saudara itu yang menjadi dasar pengertian saudara. Saudara yang sulit bertumbuh iman saudara. Saudara sulit mengalami kuasa Tuhan. Saudara sulit untuk benar-benar hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika saudara membiarkan pengertian, yaitu kebenaran itu, ya benar-benar memberi pengertian kepada saudara, akan sangat berbeda. Mari kita berdoa saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hallelujah, Jesus, glory. Haleluya. Renungkan saudaraku. Ketaatan itu tidak mudah. Tapi ada banyak teladan pribadi-pribadi yang taat. Dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Sekarang giliran saudara. Waktunya saudara. Untuk mengalami kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan. Tangan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara taat. Dan ketaatan itu tidak bisa instan, saudara. Tidak bisa datang secara instan. Saudara perlu melatih, saudara perlu membangun ketaatan itu di dalam diri saudara. Dan mulai hari ini saudara, bangun ketaatan dalam diri saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk firman yang kau berikan kepada kami. Kami selalu percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami selalu adalah yang terbaik. Dan kami terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Itu kebenaran-Mu dalam hidup kami.
Berkati kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami, urapi dan jadikan kebenaran itu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Berkati mereka yang mengikuti ya khotbah ini secara onsite maupun online. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin.